Oke, Baik, Bu. selamat selamat pagi Vero. Apa kabar kamu, Nak? Selamat pagi, Bu. Eh, Kabar saya ya begitulah, Bu. Ibu, ya, Bu ada ada apa waktu luang nih? nggak? Kamu mendatangi ibu? Ada yang bisa ibu bantu? Saya mau ngomong, Bu. Ibu ada waktu luang nggak, Bu? Ibu, Boleh. Iya, iya. saya mau ngomong, Bu. Ada waktu luang Ibu nggak? Aduh, jaringan ini parah nih. Oh, iya bisa. Memang kebetulan ibu ini sedang kosong jam. Boleh. Apa nih? Ada tujuan nih mau kemari? Apa tujuan kamu mau ngomong sama ibu? Iya, Bu. Ada sesuatu yang mengganjal hati saya nih, Bu. Ah, apa tuh? Bolehlah kamu ceritakan sama ibu. Hal apalah yang eh bisa ibu bantu nantinya? Saya ingin Apa curhat masalahmu? lah, Bu. Tentang masalah Boleh. saya. Oke, nah apa masalahmu, Vero? Masalah saya Ceritakanlah di sama ibu. dengan guru, Bu. Boleh kah, Bu? Boleh, kalau bisa ibu bantu nanti sama-sama kita cari solusinya. Nah, apa masalahmu, Nak? Gini kan, Bu. Masalahnya nilai saya, Bu. Nilai matematika saya selalu jelek. Saya merasa Bu Ana pilih kasih, Bu. Dia hanya memberi nilai tinggi pada siswa yang mengikuti les privat dengannya. Oh, jadi Bu Ana memberikan les privat di sekolah. Terus, kenapa kok kamu, apa yang, kenapa kok kamu bisa mendapat nilai jelek? Saya juga kurang tahu, Bu. Ibu itu hanya memberi nilai tinggi aja pada siswa yang ikut les privat dengan ibu itu. Oh, kenapa Vero? Coba ulangi lagi, Vero. Ibu itu hanya memberikan nilai tinggi aja, Bu, sama siswa yang mengikuti privat sama ibu tersebut. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kamu curhat-curhat ke ibu, apa yang kamu harapkan nanti dari ibu nih? Nah, coba ibu tanya dulu. Gini kan, Bu, saya itu inginnya dapat solusi dari Bu agar nilai matematika saya ke depannya bisa lebih baik lagi gitu, Bu. Nah, menurut kamu, kamu sudah belajar maksimal rupanya untuk pelajaran matematika itu. Menurut saya sih, Bu, ya sudah maksimal belajarnya. Tapi Bu Ana itu selalu menyindir saya karena tidak ikut les bimbelnya lah. Jadi ya sepertinya ibu tersebut memberikan saya nilai jelek karena tidak les di tempatnya. Padahal kan saya tidak les karena nggak ada biayanya, Bu. Oh, gitu. eh jadi apa yang sudah kamu lakukan coba untuk bisa usaha yang udah kamu lakukan lah supaya kamu mendapat nilai tinggi selain mengikuti les itu tadi kira-kira. Saya kan, Bu, udah belajar sungguh-sungguh di rumah. Eh, Kemudian buku referensi dari buku-buku yang lain sudah saya ambil. Lalu dari sumber-sumber lain sudah saya pelajari. Begitu, Bu. Eh, apakah kamu sudah pernah misalnya mendatangi Bu Ana untuk komunikasi misalnya menanyakan sama dia apa di mana letak kesalahanmu sehingga kamu tahu apa yang membuat nilaimu jelek. Sudah pernah kamu jumpai Bu Ana, Nak? Bu, guru tersebut, Bu, kurang komunikasi dengan muridnya. Terutama kan yang tidak les seperti saya. Jadi dia nggak kenal saya, maka nilai saya rendah.
Sudah pernah belum kamu coba untuk komunikasi dengan ibu itu? Komunikasi sih Bu, tapi ya begitulah Bu. Nah, coba kalau misalnya untuk berikutnya kamu coba aja komunikasi dengan ibu itu. Tanyakan padanya, misalnya kamu tanyakan padanya, kayak mana ya supaya nilai kamu menjadi bagus. Nah, bagaimana kalau dibuat seperti itu? Gini kan Bu, karena ini pembelajaran daring, terkadang saya kehabisan kota, saya sering agak lama ngumpul tugas Bu. Nah, kan sudah tahu kan kamu satu masalahnya. Nah, coba lagi. Ya, tanya ibu katakan dengan coba lagi apalah solusi yang bisa kamu terapkan misalnya untuk mengatasi itu gitu. Gimana kalau apa saya jumpai aja ya Bu ya, Bu Ana tersebut. Saya Iya. komunikasikan dengannya gitu tentang bagaimana agar nilai saya menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Nah, iya. Jadi kan kamu paham. Oh, ternyata apa ya solusi dari ibu tersebut gitu. Jadi kamunya pun kan jadinya nggak mengganjal di hati, terus nggak benci sama ibu tersebut. Cobalah datangi ibu itu. Eh, Ya, bolehlah Bu. Sepertinya saya akan mulai bertemu Bu Ana nih nanti. Kemudian nah, saya bagus. akan lebih rajin lagi lah belajar matematikanya Bu. Nah, bagus kalau kayak gitu. Nah, kira-kira nanti kalau kamu jumpa Bu Ana, bagaimana lah, apalah yang kayak mana lah cara kamu melakukannya kalau misalnya kamu jumpa Bu Ana nanti. Wah gitu ya Bu ya. Ya, ya saya juga mau menjumpai Ibu itu ya sebelum menjumpai Ibu itu saya mau menjumpai teman-teman saya dulu lah Bu, teman-teman yang les, yang ikut berdiskusi serta berlatih dengan Ibu tersebut. Siapa Hmm, tahu saya bisa mempelajarinya perlahan-lahan bersama teman-teman, begitu sih Bu menurut saya. ah, mantap itu. Nah, bagus itu solusinya. Jadi walaupun kamu nggak mengikuti les, kamu kan bisa bertanya dengan teman-temanmu. Bagus itu, Vero. Nah, terus kalau misalnya kamu mau menjumpai Bu Ana nanti, kan kamu tahu nih, Bu Ana banyak yang bilang guru killer, iya kan? Iya Makanya Bu. kamu takut. Nah, bagaimana lah kira-kira bahasa yang kamu gunakan nanti saat jumpa Bu Ana? Ya, saya akan meminta waktu beliau dengan senggang, waktunya yang senggang Bu untuk berbicara mengenai permasalahan saya, begitu Bu. Saya akan pakai Hmm, bahasa yang baik, yang sopan, hmm. tidak langsung menyalah-nyalahkan beliau, begitu sih menurut saya Bu. Jadi rencana kamu kapan nih mau jumpai Bu Ana? Ya, kalau bisa sih Bu, secepatnya Bu. Kalau bisa hari ini Bu, agar saya merasa agak tenang, lega gitu loh Bu. Nah, kalau misalnya kamu udah jumpa sama Bu Ana, apalah yang kamu harapkan nanti dari Bu Ana tersebut? Saya kan Bu, saya berharap kali Bu Ana memahami masalah saya dan saya menjadi lebih lega sehingga hasil belajar saya lebih baik. Orang tua juga senang dengan hasil belajar saya. Saya akan ya seperti itulah Bu dulu. Oke, bagus, bagus itu. Setuju Ibu itu. Nah, kamu kan sudah tahu ternyata dengan berkomunikasi, kemudian berlatih, kemudian dengan banyak belajar, Bu yakin nilaimu pasti akan jadi lebih baik. Terus andai nih, ini kita berandai-andai. Nah, kalau misalnya bagaimana lah cara kamu kalau misalnya ada kendala tuh mau menjumpai Bu Ana misalnya. Itu kayak mana? Ya mungkin saya Bu akan minta bantuan sama wali kelas saya lah Bu. Oke, ya bagus ya. Nah, itulah gunanya itulah gunanya kamu berkomunikasi. Ya, mudah-mudahan Ibu sih berharap masalah kamu cepat selesai. Nah, kira-kira ke depan nih, ini kayaknya udah bagus sekali nih. Tadi kamu Vero eh, apa ngasih-ngasih solusi yang memang udah kamu temukan sendiri. Apalah komitmen kamu ke depan nih terhadap tadi rencana-rencana yang udah kamu sampaikan di awal tadi? Apa komitmenmu? Saya kan Bu nanti akan memberanikan dirilah untuk berbicara langsung dengan Bu Ana. Tentunya dengan sopan santun begitu Bu kira-kira. Hmm, setelah kamu jumpai Bu Ana, lalu apalagi yang kamu lakukan? Ya saya akan lebih giat lagi belajar dan berlatih.
membahas soal-soal matematika gitu, Bu. Bagus, bagus sekali, Vero. Nah, mudah-mudahan komitmen yang sudah kamu sampaikan ke Ibu tadi bisa kamu laksanakan ya, Nak. Karena jangan hanya sebagai kata-kata, tapi dia juga perlu tindakan. Nah, bagaimana? Udah keluar curhatannya sudah agak sakit hati atau yang mengganjal di hati sudah berkurang belum? Wah, lega sih Bu, lega Ibu kasih pendapat seperti itu. Ya, saya harus lebih berani lah nanti Bu ke depannya. Gak takut-takut lagi. Mungkin karena saya takut-takut ya Bu ya. Iya, karena sebenarnya segala masalah jika kita komunikasikan dengan bahasa yang baik, yang santun, nah Ibu yakin pasti akan dapat jalan keluar. Ya, baiklah Vero, Amin. kalau kamu sudah merasa lega, Ibu juga lega. Mudah-mudahan ke depan nilaimu menjadi lebih bagus ya, Nak. Amin. Terima kasih ya Bu, Ibu udah mendengarkan curhatan saya. Oke, ya. Masih ada lagi yang mau kita bicarakan? Ini karena Sudah Bu, bel udah berbunyi cukup Bu. tuh, kayaknya Ibu harus masuk. Makasih banyak ya Bu. Wah, saya lega nih Bu. Masih ada lagi Vero, kalau Sudah Bu. Makasih banyak ya Bu. oh, oke, sama-sama ya Vero. Oke, sukses Baik untuk Bu. Vero ya, Nak. Ya, oke, Terima Ibu kasih masuk kelas Bu. dulu. Iya, selamat siang. Selamat siang Ibu. Oke ya, ya. Kira-kira pernah nggak? Kalau Ibu sih merasa memang ternyata koci itu apa ya? Kita kita kan terkadang kalau anak-anak ngadu, nih pengalaman biasanya kita kayaknya langsung ngasih solusi aja ya. Iya, iya benar Bu. Eh, Padahal harusnya nggak seperti itu ya. Kayaknya memang benar materi yang ada berkaitan dengan coaching ini, seorang coach itu harusnya memang memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif ya, sehingga anak mampu menemukan solusinya sendiri gitu. Itu kayak bagus memang kita terapkan. Ini jadi satu ilmu baru ini. Iya benar Bu. Saya pun merasa ya, oh seperti ini harus harus dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi, yang memacu begitu ya Bu ya. Tidak Iya, iya, seperti iya. ini ya Bu ya, tidak seperti kita memancing langsung ada kailnya, ada umpannya begitu ya Iya, Bu ya. iya, iya. Karena selama ini kan seringan, Sepertinya ini perumpamaan tentang memancing, tapi ini pancingnya nih mau diapain pancingnya ah, seperti itu ya Bu ya. Menurut saya ya, ya, betul, betul, betul. mau diapain ini? Cocok itu memang. Pas itu. Oke lah. Tapi dengan Pak seperti ini Pras, kan Bu, dengan seperti ini ya, menurut saya kan dengan pertanyaan-pertanyaan itu menurut saya sih lebih membuka wawasan si anak itu menurut saya ya, betul. wawasannya Ya, tidak memang melatih melatih mereka lah untuk lebih berpikir kritis ya kan. iya iya begitu Bu begitu iya Ya, jadi silakan jaringan dia Bu stabil Pak. Bu Liza, silakan Ya Pak. merefleksikan apa yang sudah dirasakan selama menjadi Ya, kucing, jadi kucing. ya setelah Pero bisa dimatikan dulu Pero. Bisa unmute. Oke. Setelah saya tadi melakukan coach terhadap Bu Pero Pak, siswa yang bermasalah berkaitan dengan nilainya yang jelek karena tidak mengikuti les privat. Ternyata di sini menjadi peluang ada untuk membesarkan organisasi kepuasan profesi tersendiri, yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia atau kepuasan PGRI. tersendiri Pak, karena bisa Adapun anak-anak permasalahan yang ada selama dalam bisa menemukan kepengurusan solusi masa atas bakti masalah yang mereka 21 tahun hadapi gitu Pak. 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut. Bu Tuti, Jumlah unmute sebentar Bu. anggota PGRI. Oke, begitu Pak. Selama ini sering memang ada beberapa siswa yang berkeluh kesah atau curhat sama saya, misalnya sebagai guru. Namun terkadang saya hanya ini solusinya. Kalau kamu begini bagaimana? Malah bukannya mengajukan pertanyaan seperti yang dipelajari sekarang gitu. Jadi saya sangat senang bisa dapat ilmu tentang itu mungkin Pak refleksi dari saya, dapat ilmu, alhamdulillah saya bersyukur gitu. Terima kasih Pak. Kembalikan kepada Pak Pras atau mungkin kepada Bu Tuti.